Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian AKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Selasa 29 Agustus 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala berkat-Mu yang kami terima di mana saat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih-Mu yang menyertai kami. Kami masih meroleh sukacita. Begitu juga Tuhan memberikan kepada kami satu hari yang baru. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang lebih baik dalam jerih payah mereka. Di bahasa Batak dikatakan, tagonan tahe mardongan iba sian na kujung, alamu badingganna molorap marsaulihon perbueni naningla nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, renungan kita kali ini membahas tentang kehidupan manusia diciptakan untuk tidak sendiri. Untuk tidak sendiri, tetapi Tuhan memberikan penolong lewat sesama kita. Kebersamaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan hati. Terbentuk oleh teologi dan hati. Teologi karena kebenaran firman Tuhan seharusnya yang memberikan dorongan dan tuntutan dalam kebersamaan. Dorongan dan tuntutan dalam kebersamaan. Hati karena kasih tidak pernah hanya menjadi sebuah teori. Teologi perlu dihidupi, untuk itu diperlukan hati. Untuk itu diperlukan hati. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita berbicara tentang iman kepercayaan, maka teologi yang kita yakini, yang kita hidupi, itu harus didorong oleh hati. Maka kita dapat melakukan teologi tersebut, melakukan perbuatan yang baik tersebut. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tanpa hati maka kita tidak dapat melakukan apa yang menjadi tuntutan teologi, apa yang menjadi tuntutan iman kita. Karena ada banyak sekarang orang berpikiran seperti ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika mereka membutuhkan Tuhan, artinya orang lain tidak perlu. Ketika mereka sudah percaya Tuhan, orang lain tidak perlu. Itu adalah pemahaman yang salah. Yang benar itu adalah kita percaya dan hidup di dalam Tuhan dan merangkul orang lain. Artinya kita mempunyai relasi. Dan bila kita hubungkan dengan beberapa pendapat orang bijak yang mengatakan relasi itu lebih penting daripada prestasi. Karena prestasi tanpa relasi itu tidak akan berbuah apa-apa. Tetapi ketika relasi prestasi disertai dengan relasi, maka apa yang kita gali, apa yang kita cari, apa yang kita tuntut, kita pelajari, itu akan dapat kita hasilkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam nas ini, konteks nas ini kita bisa melihat ini mengenai sebuah pekerjaan. Mengenai sebuah pekerjaan, artinya ketika kita berbicara dengan pekerjaan, maka yang terlintas di pikiran kita adalah hasil pekerjaan yang lebih baik. Ya, tentu hasil pekerjaan yang lebih baik. Ayat ini berbicara tentang kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras dan kerja cerdas.
kata jeripaya menyiratkan pekerjaan yang berat, terutama dalam bidang pertanian, agrikultural, ya. Seorang petani tidak boleh bersantai-santai, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tanah yang tidak dirawat tentu akan secepat mungkin akan menumbuhkan rumput-rumput yang bisa merusak tanaman, atau rumput-rumput liar, atau semak duri. Pertanian kuno, apalagi pertanian kuno yang biasa bergantung kepada cuaca atau alam atau musim. Para petani harusnya mengetahui kapan waktu musim untuk menabur, kapan menabur benih, kapan waktu musimnya untuk mencangkul atau mempersiapkan lahan, dan itu tidak boleh ditunda-tunda. Kerja keras adalah suatu hal yang harus tentu biasa dilakukan, apalagi orang-orang yang petani kuno. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, di kampung kami di Tapanuli sebelum ini kerja ke ladang itu masih menggunakan cangkol, atau semua masih manual. Artinya juga kita perlu mengamati musim. Kadang musim-musim menanam cabai itu ada, musim menanam padi itu ada. Karena ketika tidak di situ kita menanam, tidak pada musim itu kita menanam, maka takutnya yang kita kerjakan itu atau yang kita tanam itu tidak akan berhasil, sering rusak, ya, dirusak oleh cuaca. Kadang sudah tumbuh dia bagus, tetapi tiba-tiba dia mati. Contohnya pertumbuhan cabai itu ada dikatakan mati garis, ya, dari ketika kita tanam dia tumbuh lebat bagus sekali, tetapi tiba-tiba layu mati. Dan setelah itu terjadi kepada satu pohon, dan itu akan diikuti oleh pohon-pohon lain. Tentu itu diakibatkan oleh musim atau diakibatkan oleh cuaca. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbeda dengan kerja cerdas. Kerja cerdas adalah hal yang berbeda dari di dalam ayat 9 kita di sini dikatakan lebih baik kita menyoroti kerja cerdas daripada kerja keras. Kita diajari untuk menyoroti kerja cerdas daripada kerja keras. Bagaimana cara bekerja dengan cerdas? Kebersamaan adalah suatu hal, ya. Kebersamaan adalah suatu hal yang diselesaikan secara bersama-sama atau beberapa orang, yang diselesaikan oleh beberapa orang. Kerja cerdas adalah pekerjaan yang diselesaikan atau yang dilakukan oleh beberapa orang. Penekanannya dalam nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bila kita lihat bukan pembagian pekerjaan, jadi sehingga beban masing-masing akan menjadi berkurang, bukan. Tetapi kebersamaan bukan menciptakan pengangguran, bahkan kebersamaan tidak mengurangi tanggung jawab. Tetapi penekanannya dari kebersamaan ini adalah terletak pada hasilnya. Bagaimana hasil yang dicapai oleh kerja keras sendiri daripada kerja cerdas yang dilakukan bersama-sama, tentu akan lebih baik dan lebih banyak yang dihasilkan oleh kerja cerdas atau kerja bersama-sama. Masing-masing bisa menyumbangkan kapasitasnya. Ada yang lihai dalam menanam, ada yang lihai dalam mencangkol, ya, ada yang lihai dalam menyiram. Dan jika kelebihan itu, jika skill itu disatukan, dipadukan, maka pekerjaan akan cepat selesai dan tentu tertuju kepada hasilnya yang akan lebih memuaskan. Kita bisa lihat atau kita bisa baca, simak di 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 9, bagaimana enaknya hidup bersama-sama melakukan pekerjaan. Dan
hasilnya akan lebih menjanjikan. Lewat nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan sebagai orang yang percaya tidak enak hidup sendirian, karena kita pun diciptakan saling ketergantungan. Sejak penciptaan pun kita sudah diciptakan untuk memiliki relasi kawan mitra. Perempuan diciptakan juga sebagai mitra, pagurupi, artinya bukan pembantu tetapi kawan, ya, tetapi rekan kerja. Apa yang menjadi tugas kita di dalam dunia ini setelah diciptakan Tuhan adalah ikut melestarikan, ya, menjaga ciptaan Tuhan, bahkan ikut mengelola. Dan apa yang menjadi hukuman manusia yang pertama itu yang melakukan dosa kepada Adam adalah bekerja keras. Bekerja keras artinya bekerja keras itu jika dilakukan bersama-sama tentu hasilnya yang kita lihat. Bagaimana hasilnya? Menjanjikan dapat memberikan arti yang banyak bagi kita. Begitu juga dengan kehidupan di luar daripada pekerjaan. Ketika beban kita pikul sendiri, artinya itu terasa lebih berat Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ketika ada beban kita yang bisa kita tanggung bersama-sama, atau dengan keluarga, ya, dengan sanak saudara, anak-anak, dan juga abang beradik, kakak adik, jika kita bersama-sama memikul yang berat itu, maka itu akan menjadi ringan. Tidak enak hidup sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka nats ini menyarankan kita supaya hidup berdua, artinya lebih bahasa Batak di dokon tumangut domat-dongan daripada nak pucung. Artinya memiliki kawan, memiliki mitra, memiliki sahabat itu lebih penting daripada hidup sendiri atau tidak memiliki relasi mitra atau rekan sama sekali. Semoga nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari mengingatkan kita bahwa pentingnya hidup bersama atau hidup mempunyai relasi sahabat, teman, mitra di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di surga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya semua jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini lindungi Tuhan dan juga berkati. Berikan kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan bagi anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah. Berikan kekuatan, sukacita, kesehatan bagi jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Terutama Bapa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan jagai mereka. Tetap berikan sukacita yang luar biasa, kesehatan, panjang umur, agar mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima segala berkat yang ingin Tuhan berikan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.